Salam Bapak Ibu, selamat siang rekan-rekan pelayan Tuhan di Zoom ini. Saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, para pekerja, karyawan, para bisnismen. Di sela-sela waktu siang hari ini kita akan masuk di dalam ibadah everyday service 14 minutes. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya waktu yang singkat, waktu yang sempit ini kita bisa pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah siang hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, para pelayan, para pekerja, para bisnismen, dimanapun kami berada. Kami memiliki waktu yang singkat, tetapi di waktu yang singkat itu kami rindu Tuhan untuk datang bersekutu, bahkan datang untuk mendengarkan nasihat daripada firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, tuntunan bagi kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan. Sepanjang pagi hingga siang hari ini kami sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong kami. Maka kami juga percaya siang hari ini 40 menit kami akan beribadah dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai menyembah. Biarlah hati, jiwa, dan pikiran kita tujukan kepada Bapa yang di surga, sehingga hanya namanya saja, hanya kemurahannya saja yang selalu ada di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Diangkat bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, nyatakan. Ku yakin kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini dengan iman. Ku yakin kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pengurapan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, oh Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus buat karya salibmu, buat pengorbananmu, oh. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sama-sama kita katakan. Segala pujian syukur bagimu. Thank you, Lord. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu sekali lagi, oh. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, oh Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya. Kami silakan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Bapa yang sungguh maha kuasa, maha agung, maha mulia. Pada saat ini Bapa, kami sungguh Tuhan mau dengan lebih lagi sungguh mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dengan memberi kesempatan waktu kami kepada Engkau Tuhan. Saat ini datang kepadamu, saat ini Tuhan memuji, menyembah Engkau. Saat ini Tuhan rindu akan perkataan-perkataan-Mu. Marilah Engkau
menyatakan suara hatimu bagi kami dalam seluruh kehidupan kami, khususnya kehidupan kami di dalam dunia kerja, di mana Engkau percayakan kami saat-saat ini Tuhan. Pakailah hamba yang sederhana ini Bapa, dan jadikanlah kami semua menjadi tanah yang baik, yang subur, sehingga firman-Mu yang tertabur akan tumbuh besar, berbuah untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sungguh menyatakan haus dan lapar akan firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Ya, baik. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, karena ini siaran secara online, di mana-mana dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang saudara-saudari kerjakan, lakukan pada saat-saat ini, khususnya hari ini, saudara adalah orang-orang yang sungguh amat sangat akan beroleh berkat Tuhan yang besar, berkat yang baru dari Tuhan, di mana kita tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Nah, saudara-saudaraku, kita pada kesempatan siang hari ini akan datang kepada kita renungan firman Tuhan dalam tema antara berkat mengikuti dan bekerja sungguh-sungguh pada orang percaya. Ya. Antara berkat mengikuti dan kerja sungguh-sungguh pada orang percaya. Saudara-saudaraku, orang percaya sungguh tentu mengetahui bahwa apa? Bahwa kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti aku. Berkat-berkat mengikuti aku sebagai orang percaya. Karena Tuhan mengasihi aku. Itu ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika kita mau mengartikan hal ini, tentu janganlah sampai kepleset gitu ya. Nah, kalau kepleset bisa saja begini. Wah, berkat yang mengikuti saya, berarti saya harus di tempat dong. Nah, kalau saya pergi bekerja, wah, berkat itu ngejar-ngejar saya, bisa nggak nyampe-nyampe ke ketemu saya. Iya. Saudara-saudara, walaupun sedikit saya menyampaikan secara kelakar, tetapi amat sangat mungkin orang-orang berpikir ya setidaknya seperti itu. Lalu bagaimana yang perlu kita lakukan? Sementara saudara-saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan juga menyatakan bahwa kita harus bekerja. Tuhan mau kita bekerja. Ya. Pada saat lalu Tuhan Yesus Kristus setelah memberi makan 5.000 orang ya dengan 5 roti 2 ikan, lalu Tuhan Yesus pergi lagi ke tempat-tempat lain, orang itu mengikut. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa kamu mengikut aku? Apa kamu? Karena kamu mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan, firman, atau karena engkau kenyang makan? Kalau mau makan bekerja. Dan bekerja untuk makanan yang tidak habis-habis. Ya. Itu sesuatu yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, ini sesuatu hal yang ada pada kehidupan orang-orang dan tentunya di dalam orang-orang yang ada dalam dunia kerja. Saudara, pada saat ini kita mau angkat nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Melihat apa yang dapat kita peroleh dari berkat Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa berkat-berkat mengikuti kita, tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa bekerjalah. Tentu bekerja dengan sungguh-sungguh.
Ya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat bahwa mengenai berkat mengikuti Mazmur, ya, mari kita buka firman Tuhan. Jadi yang pertama, nilai kebenaran yang eh, Bapa nyatakan dalam firman Tuhan, ya, itu dari Mazmur 23 ayat 6 yang berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudaraku, ini ada dalam konteks atau perikop di mana judul perikopnya adalah Tuhan Gembala yang baik. Dan ini adalah ayat terakhir daripada perikop itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang dikatakan bahwa dari ayat yang pertama, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang ada dalam pengembalaan Tuhan itu disediakan rumput hijau, air yang bening, dan dijaga oleh Tuhan pakai gada dan tongkat Tuhan, gitu ya. Kehidupannya indah sekali. Berkat-berkat disediakan. Bahkan kebajikan itu apa? Pertolongan, kebajikan itu apa? Ya, tuntunan kebajikan itu. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan baik dari Tuhan maupun dari lain-lain yang diizinkan Tuhan. Kemurahan dari Tuhan, kemurahan dari orang. Ya, itu mengikuti kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sedemikian juga dari Matius 6 ayat 26. Kita baca. Ya, saya membaca untuk kita. Pandanglah burung-burung di laut. Maaf, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, burung-burung tidak bekerja, diberkati Tuhan, diberi makanan, saudara. Bukankah kita melebihi burung itu? Ya, tetapi sekali lagi, saudara, ya, bahwa apa? Bahwa kita mengingat, ya, bahwa manusia diciptakan pertama kali, ya, diciptakan, bahkan sebelum diciptakan, marilah kita, ya, Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa atas seluruh dunia. Ya, jadi diciptakan untuk melakukan tugas, diciptakan untuk apa? Berbuat apa yang Tuhan mau melakukan. Karena berkat-berkatnya sudah disediakan sebelum manusia diciptakan. Semua isi bumi dan seluruh itu yang dapat digunakan, ya, dipakai oleh manusia sudah disediakan semua. Ya. Nah, tetapi saudara-saudaraku, ketika kita mau melihat, yaitu mengenai apa? Mengenai bekerja, ya, tentu bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu dari apa? Dari Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan menjadi engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seumur hidup manusia, karena tanah sudah terkutuk, saudara. Maka nggak heran kalau kita susah. Ya, ayat seterusnya kan di situ dikatakan engkau akan bersusah payah mencari penghasilan. Ya, maka nggak heran kalau kita dalam kehidupan hari-hari bahwa apa, waduh, makin sulit ya. Nyari kerja aja sulit, apalagi nyari penghasilan. Ya, ya itu dua hal yang ya nyata dalam kehidupan kita. Ya, bahkan mau nyari kerja aja keluar duit, siap ya untuk apa? Ke penyalur-penyalur seperti itu. Nah, itu juga. Nah, saudara-saudara, kita juga melihat firman Tuhan berkata 2 Tesalonika 3 ayat 8 sampai 11. Demikian, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban
bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, nah, saudara-saudara terkasih, amat sangat jelas dalam firman Tuhan yang disampaikan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 8 sampai yang ke-11 ini, saudaraku, bahwa dinyatakan, ya, Rasul Paulus menyatakan kepada apa? Jemaat-jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang kedua, bekerja. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna. Ya. Saat ini kalau megang handphone gitu ya, bisa-bisa nggak terasa itu, 2 jam, 3 jam gitu, asik saja gitu. Nah, kadang-kadang kita setelah itu juga berpikir, apa ya yang saya bisa ambil, apa yang saya bisa tangkap dari apa yang sudah saya lakukan, melihat handphone dan isinya dan seterusnya. Saudara, dan juga Rasul Paulus berkata bahwa apa? Bekerja supaya apa? Supaya kita menjadi teladan, supaya kita tidak menjadi beban bagi siapapun, saudara. Saudara, dalam bekerja juga. Waktu itu saya ada mementor satu orang, saudara. Karena saya tahu dunia kerjanya itu dunia kerja trading online begitu ya. Saya sudah keluar dari bisnis atau bekerja di sana, tapi yang saya mentor ada di sana gitu. Di sana itu ya cari investor begitu ya untuk di trading gitu. Nah, tetapi kalau pada saat masuk kerja itu digaji. Tapi kalau bulan pertama nggak dapat investor ya, ya nggak dapat orang-orang yang punya duit untuk di trading. Bulan kedua gitu, bulan ketiga udah dipecat gitu. Lalu cari lagi ke perusahaan yang lain yang sejenis gitu, beri gaji gitu, ya. Nggak dapat investor, pindah lagi gitu. Saudara-saudara, sempat dia itu enjoy dengan seperti itu. Karena apa? Karena digaji. Ya, ya lah. Kalaupun nggak dapat, ya udah tinggal pindah. Banyak perusahaan dan banyak rekan-rekan gitu, tinggal masuk, keluar, masuk, keluar, masuk semua. Saudara, kalau dalam dunia kebutuhan kita berpikir bahwa ya lumrah saja, namanya apa? Kita kerja ya namanya belum tentu dapat investor. Kalaupun dapat ya itu menguntungkan perusahaan kan begitu. Kalau enggak, nah ini pertanyaannya kan, kalau enggak, apakah menguntungkan perusahaan? Tentu saja tidak. Bahkan kita yang menjadi karyawan digaji 3 bulan lalu keluar, bukan kayak beban. Saya sampaikan ini kepada beliau. Akhirnya beliau pun mencoba untuk merenungkan, saya minta renungkan, gitu. Ya, jadi bukan karena saya tapi karena firman. Akhirnya dia keluar. Nah, saudara-saudaraku terkasih, pada saat ini saudara, di dalam firman Tuhan yang menyatakan sebuah tema antara berkat mengikuti, yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, dan bekerja dengan sungguh-sungguh tentu Tuhan mau. Ya, walaupun apapun yang terjadi dalam pekerjaan itu. Seperti aku bekerja di tempat Laban gitu ya, 10 kali dalam petik dikelabui gajinya gitu ya. Tetapi dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia mau keluar, Tuhan nggak boleh keluar. Gitu. Yang pada akhirnya dia sudah tidak lagi. Ya. Pada saatnya dia minta sama Tuhan keluar, akhirnya dia diperbolehkan Tuhan keluar daripada pekerjaan Laban. Tetap sungguh-sungguh. Ya, bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita umat-umat. Nah, saudara-saudaraku terkasih. Jadi saudara, nilai kebenaran firman Tuhan, ya, dari apa
Ya. Jadi sesuatu hal ajaran firman Tuhan yang pertama mengenai berkat Tuhan mengikuti kita. Hal yang kedua adalah Tuhan mau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita akan, ketika kita menelaah, kita akan menerima, kita akan menggali, akan memperoleh nilai-nilai kebenaran. Itu yang pertama adalah apa, saudara-saudara? Hidup penuh dalam penggembalaan Tuhan. Saudaraku, ketika kita hidup dalam penggembalaan Tuhan, semua disediakan Tuhan. Bahkan yang belum ada di tengah-tengah kita, itu sedang mengikuti kita, saudara. Itu berkat, kebajikan, kemurahan. Dan saudara-saudaraku, bahkan yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terpikir dalam hati dan pikiran kita, sudah disiapkan oleh Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Tetapi dibutuhkan apa? Dibutuhkan, nah, ada keberserahan di dalam penggembalaan Tuhan itu. Kalau digembalakan Tuhan, Tuhan bawa ke kiri, ya ke kiri benar. Nggak usah neko-neko kiri kanan, kanan kiri. Tuhan bawa ke kanan, ya. Karena menggembalakan itu akan membawa domba-dombanya kemana? Ke tempat rumput yang paling segar, yang paling baik itu. Ya. Domba bisa melihat, oh sebelah situ rumputnya tinggi-tinggi gitu. Hah? Dia ke sana, padahal gembala ke sana bawa domba-domba yang lain. Ya. Tahu. Padahal bukan ke gembala lebih tahu mana yang sehat, ya. Bukan hanya rumput yang tinggi, saudara-saudara itu. Yes. Jadi ada keberserahan yang penuh, sepenuh-penuhnya. Ikut saja. Nah, tapi di balik itu, saudara-saudara, ada nilai kebenaran yang kedua. Itu apa? Hidup penuh menjadi berkat. Saudara, dengan sungguh-sungguh bekerja, dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini kepada saudara dan saya. Apakah di bidang sekuler, apakah di bidang kerohanian sekalipun, saudara. Mari kita lakukan dengan amat sangat sungguh-sungguh, berikan yang terbaik, berikan yang terindah. Karena Tuhan katakan dalam Kolose 3:23, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudara, ketika serius, semangat, ya, sungguh-sungguh bekerja, bukankah membuahkan hasil? Ya, saudara. Sedemikian firman katakan, Ishak menabur, demikianlah menabur Ishak. Ya, maka menuai, maka ia akan kaya, akan semakin kaya, bahkan luar biasa kaya. Bukankah akan menjadi berkat? Bukan hanya bicara berkat karena materi yang kita dapatkan, tetapi apa? Itu jasmani, secara jiwani juga yang ada pada kita, ada hidup dalam kerajaan Allah, itu akan tertabur. Secara rohani juga yang ada pada kita, karena kita melakukannya ada di dalam penggembalaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu pun akan tersampaikan berkat itu. Dan saudara-saudara, satu hal di mana kita kerja sungguh-sungguh berarti apa? Berarti kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, seluruh kepandaian kita, seluruh apa yang ada pada kita secara maksimal. Maka saudara-saudara terkasih, ya, maka di sini kita akan mendapatkan satu garis, ya, benang merah bahwa apa? Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang tidak dirasakan oleh orang-orang di luar Tuhan Yesus. Bahwa apa? Di dalam kita bekerja, kehidupan dunia kerja kita dimanapun kita berada, Tuhan mau kita serendah-rendahnya dengan rendah hati berserah di dalam pengembalaan Tuhan. Tetapi saat yang sama, kita pun setinggi-tingginya menggunakan kekuatan kita, menggunakan apa yang ada pada kita, kemaksimalan kita yang paling tinggi, apa yang kita lakukan the best, you know, more the best, lebih lagi terbaik, itu yang Tuhan nantikan bagi kita. Wow, ini luar biasa, sesuatu hal yang amat sangat paling rendah dan amat sangat paling tinggi itu ada dalam kehidupan
orang percaya, saudara-saudara. Oh, sesuatu yang dahsyat. Ya, saudara-saudaraku. Maka Tuhan akan menyatakan ya, bahwa sesuatu apa yang kita hidupi adalah sebuah kenikmatan hidup dalam kerajaan Allah. Ya, baik saudara-saudara terkasih, dalam kesempatan yang terbatas ini saudara-saudara, ya, saya menyimpulkan firman Tuhan dalam perenungan pada saat siang hari ini dengan tema antara berkat mengikuti dengan bekerja sungguh-sungguh pada orang percaya, saudara-saudaraku, dan nilai-nilai kebenaran yang kita peroleh yang pertama, hidup penuh dalam penggembalaan Tuhan. Karena semakin penuh dalam penggembalaan Tuhan, akan semakin tidak khawatir. Karena semua disediakan oleh Tuhan, bahkan yang lain mengikuti, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Yang kedua, saudara-saudara, hidup penuh menjadi berkat. Semakin sungguh-sungguh bekerja dalam Tuhan, semakin menjadi berkat. Semakin menjadi alat Tuhan, saluran berkat dipakai Tuhan, mengalirkan berkat dari surga melalui kita kepada diri kita, keluarga, sesama, kepada dunia ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang sungguh besar, sungguh luar biasa, sungguh mempunyai hikmat yang amat sangat dahsyat berharga, dan pada siang hari ini kami memperolehnya. Kami bersyukur Bapa. Kami mau Tuhan menangkapnya, Tuhan meliharanya dan menghidupinya. Berkatilah kami Roh Kudus sehingga terwujud dalam kehidupan kami, dan Engkau akan menikmati buah daripada kehidupan kami yang lebih lagi berkenan dan lebih lagi telah Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang beroleh berkat Tuhan dari kebenaran firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Ya, baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah dengan kasih-Nya menyatakan kuasa berkatnya bagi kita, dan kita percaya itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, baik. Kita akan masuk dalam pengumuman ya yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Ya, silakan Bu. Salam Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Di antaranya Bapak Ibu, pertama, Friday Service diadakan selama 40 menit seperti saat ini. Seperti biasanya Jumat depan, sampai jumpa lagi. Dan yang kedua, dibuka pendaftaran sekolah misi Terang Eklesia beroleh sertifikat teologi atau evangelis. Masa pembelajarannya 1 tahun yang diadakan secara online. Bebas biaya. Bapak Ibu boleh menghubungi 081 3981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Bapak Ibu boleh menghubungi pendaftaran 0813 981 98063. Dan yang keempat, bila ingin ada yang didoakan, dipersilakan Bapak Ibu mengirim pokok-pokok doa untuk didoakan tim doa dan pemulihan Terang Eklesia Ministry. Bapak Ibu boleh menghubungi WA 0813 981 98063. Demikianlah pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Semuanya dilakukan pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Kiranya apa yang telah dicanangkan dalam pengumuman ya, semuanya itu ada kuasa Tuhan di atasnya ya, ada rencana Tuhan yang terwujud. Ya, baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri Friday Service 40 Minute pada siang hari ini. Dalam jadwal untuk yang
berdoa syafaat, yaitu kakak Evangelis Amel. Ya, saya tidak melihat ada bersama-sama dengan kita. Iya, baik. Ya, nanti saya akan ambil alih. Dan setelah nanti saya selesai doa syafaat, ya Bapak Pastor Saud Simamora, ya silakan lanjut untuk doa penutup dan doa berkat. Ya, baik. Mari kita satu di dalam doa bersyafaat. Bapak yang mulia, Bapak yang agung, kami amat bersyukur Bapak. Kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Kesempatan yang berharga Tuhan, di mana kami dapat berkumpul menghadap kepada Engkau, dan kami Tuhan beroleh berkat yang luar biasa yang daripadamu, dan kami percaya dalam kesempatan ibadah Friday Service 40 menit pada saat ini bukanlah hanya berkat yang dalam jam ini kami terima, tetapi berkat akan kami terima dalam kehidupan kami ke depan, di mana kami mau lebih lagi dengan sungguh menggenapi, melakukan, berbuat akan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, marilah Tuhan Engkau kiranya memberkati lebih lagi kegiatan Friday Service 40 menit ini Tuhan. Biarlah semakin lagi menjadi wadah orang-orang Tuhan, umat-umat Tuhan, bahkan siapapun Tuhan, dalam dunia kerja kami semua Tuhan dapat memperoleh Tuhan, ada misi Tuhan di dalam dunia kerja kami. Ada perananmu Tuhan, ada kepedulianmu, dan ada rencanamu Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, kemuliaan bagimu. Berkatilah kami semua Tuhan yang ada di dalam Zoom Tuhan. Ada Bapak Pastor Saud Simamora, ada Ibu Sofia Rini, ada Ibu Naomi Ginting, ada Ibu Astiwati, Saudari Astiwati, ada Bapak Henry Siombing, Ibu Hari Suryati, Ibu Indriani, ya, dan juga tadi ada Bapak Andreas, ya Bapak di surga. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu berlimpah atas para pelayan-pelayan-Mu dan semua kami yang hadir di Zoom ini Tuhan, dan juga berkatilah kiranya juga para orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Bapak secara streaming, siaran langsung di Facebook saat ini juga, dan juga mungkin akan dilakukan siaran tunda di YouTube akun Terang Eklesia Ministry. Terima kasih Tuhan yang sungguh besar. Kemuliaan bagimu ya Raja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kebesaran-Mu lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bila kami dalam segala kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, baik kami di dalam kantor maupun di luar kantor Tuhan, baik kami karyawan, baik kami bisnismen, atau kami profesional Tuhan, di bidang apapun, apakah di dalam dunia seni, dunia politik, dunia kerohanian sekalipun Tuhan, biarlah kami Tuhan lebih lagi naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor, penuh berkat kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami bekerja akan kembali di tempat pekerjaan kami masing-masing. Dan juga Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu, jikalau Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu,
dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan kau dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena itu, mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau dan dilindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia kepada Bapa Surgawi dan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai mulai dari sekarang dan sampai Maranatha. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Thank you, thank you. Monggo lagi nih. Ya, terima kasih buat kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Pak Selamat Saud, makasih. Pak Indriani, Pak Ferdinand, semuanya.